Oke, sebelumnya selamat malam untuk teman-teman yang sudah join di kelas pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah join dan di kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai basic technical analysis yang berbicara topik support dan resisten ya. Jadi ini sangat common sekali, yang dimana kita sangat penting untuk mengetahui apa itu support dan resistance sebelum memasuki dunia persahaman ya, seperti itu. Apalagi kalau kita yang daily trader, swing trader pasti menggunakan support dan resisten di dalam chart maupun grafik ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah expert ya bisa didengarkan ya, bisa didengarkan. Yang belum juga perlu untuk didengarkan karena mungkin ada beberapa poin penting yang teman-teman bisa learn atau belajar dari kelas pembelajaran hari ini ya. Jadi memang saya buatkan khusus agar teman-teman juga bisa belajar bersama saya ya. Jadi teman-teman juga saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, bisa di-follow ya. Di-follow terlebih dahulu dengan username mc_saham ya. Itu untuk Instagram, dan untuk Telegramnya teman-teman bisa join di grup MC Saham Channel ya. Ini grup utama kami, jadi teman-teman bisa join di Telegram dan follow Instagram saya ya. Dan jangan lupa untuk saksikan YouTube saya karena ada analisa gratis setiap hari Selasa dan Kamis ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman juga bisa subscribe juga ya. Oke, langsung saja. Kita langsung saja ke topiknya ya. Oke, jadi kita langsung mengenali apa itu arti dari support ya. Di sini ada saya bedakan mulai dari fungsi, tujuan, dan pola pikir kita apa itu arti dari support ya. Jadi support adalah suatu area di mana harga saham akan berhenti ke bawah. Nanti kita juga akan praktek di bagian akhir. Teman-teman juga agar lebih bisa memahami ya, kalau kita hanya melihat tulisan seperti ini mungkin ada yang kurang paham atau salah dimengerti ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan praktek di bagian akhir ya. Untuk support ya, itu definisinya suatu area di mana harga saham akan berhenti ke bawah. Itu definisi basic dari support ya. Tapi ada fungsi dan tujuan utamanya dari support ini. Ya, tujuan utama atau fungsinya menentukan batas harga bawah saham ya. Seperti contoh yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini, teman-teman lihat ya, di sini ada candlestick ya. Candlestick yang dimana harga ini turun ya. Setelah menyentuh di area garis hitam ini, lalu harganya naik ya. Jadi harganya menolak untuk turun kembali tapi malah menguat ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada suatu candlestick yang dimana telah mencapai garis hitam ini, telah mengenai lalu rebound kembali ke atas ya. Nanti akan saya bahas juga ada resisten lagi ya. Ini baru support dulu, kita fokuskan ke support. Ya, jadi memang saya bahas basic dulu. Mungkin teman-teman yang sudah expert ya bisa ditonton atau mau di skip juga nggak apa-apa. Karena memang saya tujuannya untuk mengarahkan bagi teman-teman yang baru memulai berinvestasi saham ya. Jadi ingin mengenalkan dunia teknikal ya, seperti itu. Lihat di sini area support itu saya gambarkan dengan garis berwarna hitam di sini ya. Seperti yang teman-teman lihat candlestick ini ya, candlestick yang merah dan putih ini merupakan candlestick yang dimana setelah turun di area hitam lalu naik kembali. Ya, apakah kita patut untuk beli di area hitam? Nanti akan saya bahas juga ya. Itu fungsi utamanya menentukan batas harga bawah saham. Jadi batas harganya itu di area hitam ini nggak turun lagi ya, seperti itu. Lalu yang kedua, menentukan waktu yang tepat untuk membeli saham atau posisi entry. Ya, jadi kita nggak mungkin mau beli saham yang langsung turun ya. Ketika kita beli, kita akan berharap untuk naik, bukan turun ya. Jadi kita lihat mana sih batas wajarnya ya, seperti itu. Kita beli saat di bawah dan jual saat di atas ya. Jadi ingat, kita beli di bawah lalu jual di atas, bukan kita beli di atas nanti malah jual di bawah ya. Jadi kebalik ya. Jadi kita harus benarkan mindset dulu. Yang pertama, posisi entry. Jadi kita masuk untuk beli saham itu harus dengan posisi yang bagus. Ya, yang dimana kita bisa masuk di area support yang dimana ini merupakan lantai ya, seperti itu. Kalau saya ilustrasikan itu seperti suatu lantai yang dimana teman-teman bisa masuk di sini nanti jual di resisten ya. Resisten nanti di next slide ya. Tapi pada dasarnya kita beli di area support itu tujuannya untuk memaksimalkan profit kita ya. Jadi kita beli saat harga murah, nanti kita jual saat harganya telah terbang ya, seperti itu. Jadi kita beli saat di area hitam ini ya, titik ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita beli di sini nanti naik ya. Beli di sini nanti naik, beli di sini nanti naik. Jadi itu tujuan utamanya. Lalu yang ketiga, menentukan titik-titik penting harga saham di mana harga saham tersebut berpotensi untuk naik ya. Teman-teman juga sudah saya bahas tadi, di mana ketika menyentuh area hitam lalu naik lagi ya, itu sekilas saja.
Jadi ilustrasinya seperti apa yang agar teman-teman bisa catch ya seperti itu. Support itu ibaratkan teman-teman pemain bola basket lah ya seperti itu ya. Support adalah suatu lantai. Ya ketika teman-teman mungkin lempar bola basket itu pasti kan jatuh ke lantai ya. Jadi ada gravity ya. Ketika bola tersebut turun ke lantai, lalu kan pasti akan mantul ke atas ya seperti itu. Jadi teman-teman ibaratkan lantai support ini sebuah lantai dan candlestick ini sebuah bola. Jadi ketika bola ini jatuh ke lantai ya, nanti akan naik kembali ya. Tapi nanti naik kembali apakah akan terus naik ke atas? Nggak bisa turun lagi, belum tentu ya. Itu nanti di next slide ya. Nanti akan saya bahaskan satu demi satu dan di terakhirnya kita akan adakan praktek ya. Jadi support ibaratkan support adalah lantai dan resisten adalah atap ya. Kita langsung saja. Jadi mungkin teman-teman yang nanti belum mengerti jelas apa itu dari support ya, nanti teman-teman bisa ajukan di sesi tanya jawab terakhir ya. Kita lanjut dulu agar lebih cepat ya, support sekilas saja. Lalu kita langsung saja masuk di resistennya ya. Seperti yang kita ketahui tadi, support adalah suatu lantai. Ya, kita ibaratkan support adalah lantai dan kalau resisten kita ibaratkan seperti atap ya. Di sini resisten adalah sebuah atap. Jadi kita ibaratkan terlebih dahulu ya. Kita punya gambaran. Definisi dari resisten adalah suatu area di mana harga saham akan berhenti ke atas ya. Jadi teman-teman juga harus mengerti bahwa candlestick ya atau suatu harga saham nggak mungkin bergerak naik terus dan nggak mungkin bergerak turun terus. Pasti ada koreksinya. Koreksi itu apa? Koreksi itu ya turun ya seperti ini ya. Ketika harganya sudah mengenai area support lalu naik ke atas ya. Tapi pasti ada di titik tertentu harga tersebut akan jatuh kembali ya. Dan juga akan naik ke atas ya. Jadi nanti akan saya jelaskan ya. Jadi fungsi dan tujuan utama dari resisten itu untuk menentukan batas harga atas saham. Jadi kita lihat ini harga saham ini bergerak naik sampai mana sih? Sejauh mana harga saham ini akan naik? Ya kita gunakan resisten tersebut ya. Kita cari ini resistennya di mana? Ya. Tujuan utamanya dari resisten ini untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjual saham ya. Ketika kita beli di support ya, kita kan sudah punya harga saham di bawah nih ya. Kita sudah punya harga saham di bawah. Lalu kita mau jual saat keadaan naik ya, yang dimana kita jual saat di area resisten. Ya, ini untuk taking profit. Jadi ketika kita beli di bawah, kita jual di atas ya. Garis hitam ini merupakan area resisten ya. Saya ingatkan kembali, kalau atap ya itu namanya resisten. Tapi kalau lantai itu namanya support. Oke? Lalu yang ketiga, menentukan titik-titik penting harga saham, di mana harga saham tersebut berpotensi untuk turun ya. Jadi kita ketahui bahwa resisten itu adalah sebuah atap, yang di mana itu merupakan reverse dari harga saham tersebut. Ketika ini naik ya, kita beli di support, lalu naik nih, kita sudah tahu area resistennya di mana, yang di mana resisten itu memberikan sinyal kita bahwa harga saham ini akan jatuh ke bawah ya, sesuai gravity. Ya seperti teman-teman melempar bola basket ke lantai, lalu di atas ada atap, ya pasti turun ya. Jadi kita lihat saja batas harga atas saham itu di mana. Ya, jadi ini cocok untuk kita sebagai technical analysis untuk menggunakan resistance dan support, itu wajib sekali ya. Oke. Jadi resistance tujuannya untuk mencari taking profit maksimal ya. Lalu yang ketiga, menentukan titik penting harga saham, di mana harga saham tersebut berpotensi untuk turun ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, tanda panah berwarna hitam ya. 1, 2 sudah menunjukkan ketika harga saham menyentuh area garis hitam ini ya, maka harga saham tersebut akan turun ya. Tapi apakah bisa ditembusnya? Nanti akan saya jelaskan di next slide-nya ya. Sekalian kita juga praktek. Saya tahu mungkin ada beberapa orang yang melihat tulisan seperti ini susah untuk dipahami, tapi kalau dengan praktek bisa ya. Jadi nanti akan saya adakan praktek ya agar lebih jelas. Jadi singkatnya, support adalah lantai dan resisten adalah atap ya, seperti itu. Ya, itu mindset-nya saja. Teman-teman harus catch ya, karena itu cukup penting untuk kita pelajari ya. Lanjut. Di sini macam-macam support dan resisten ya. Yang pertama ya, ini ya sudah saya jelaskan ya, tadi support adalah lantai ya. Kalau di bawah itu adalah lantai, kalau di atas berarti atap. Oke. Kita lihat di sini garis horizontal support dan resisten, yang di mana garisnya ini mendatar. Jadi ada resisten yang mendatar ya, dan juga ada support yang mendatar ya. Kita berbicara mengenai basic terlebih dahulu ya. Nanti mungkin teman-teman yang sudah expert nanti bisa dilihat saja ya, karena ada beberapa teori yang akan saya sampaikan di akhir sesi ya. Jadi ini sekilas saja. Resisten ada horizontal dan garis trend line, yang di mana resisten horizontal ini
garisnya mendatar saja. Jadi ketika harga sudah mengenai area support, ya itu akan rebound, akan naik. Ya, itu kita memanfaatkan momentumnya saat beli di area support dan jual di resisten. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Itu mengenai horizontal ya. Kita lanjut lagi, di sini ada garis trend line. Jadi bukan horizontal saja yang kita bisa jadikan acuan support dan resisten saat membeli saham. Ya. Tapi juga ada garis trend line yang dimana garis trend line ini bertujuan untuk mencari apakah tren dari suatu saham ini sedang bullish atau bearish. Ya, kalau bullish itu naik, ya. Kalau bearish itu turun. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini kan harganya naik ya. Harganya naik tapi jarang, hampir nggak pernah menembus garis biru ini. Ya, garis biru ini kan merupakan area support ya, teman-teman ya. Garis biru ini merupakan area support yang dimana kita kalau mau beli, ya beli di area biru, ya. Kita beli di area biru, nanti jual di area biru yang di bagian atas, yang dimana itu kita sebut sebagai resisten, ya, atau atap. Oke? Kita beli di sini, nanti jual di sini. Mungkin kalau teman-teman lihat dari penjelasan saya, ini simpel sekali, ya. Tapi kalau kita langsung praktek, itu sangat berbeda sekali ya. Ya, seperti 180 derajat itu berbeda sekali, ya. Saya sudah alami. Jadi kalau teman-teman lihat saja ya, yang penting teman-teman catch mindset-nya. Ya, jadi kalau kita beli itu di area support ya, garis bawah ini, kalau teman-teman garis ya, ini kan harganya candlestick-nya nggak mau turun ya, ketika mengenai garis biru yang di bawah ini, harganya naik kembali. Lalu ketika harganya naik, mengenai garis biru yang di atas, harganya turun ya, harganya turun. Nanti ada saat waktu lagi, harganya naik, mengenai area biru, nanti turun lagi. Ya, itu basic dari support dan resisten. Maka dari itu saya ilustrasikan bahwa seperti memain bola basket ya, kalau kita dribble ya, itu pasti mengenai lantai ya, karena ada gravity. Oke. Tapi setelah mengenai lantai pasti akan naik. Ya, entah itu ke atap atau apapun, tapi pasti naik. Ya, jadi kita beli saat di area support dan jual saat di resisten ya. Resisten atap, support itu lantai ya. Jadi sudah catch ya. Kalau nanti belum ya bisa diajukan ya. Nanti saya jelaskan lagi. Tapi kita cepat dulu ya. Oke, break support dan resisten ya. Jadi nggak ada yang abadi ya. Di saham nggak ada yang abadi, yang dimana maksud saya nggak ada saham itu bergerak naik terus, nggak ada saham itu bergerak turun terus, atau juga ada yang mendatar. Ya, jadi ada 3. Uptrend, downtrend, dan sideways ya. Jadi banyak. Break support dan resisten maksudnya apa? Ya, ketika kita coba lihat di sini ya, garis horizontal ya, saya perumpamakan dengan garis horizontal support dan resisten. Teman-teman lihat di sini ya, yang warna biru, garis biru ini merupakan area support ya, area support. Yang garis merah merupakan area resisten ya. Ketika harga sudah mengenai garis biru, maka harga ini akan naik menyentuh area merah ya. Oke. Nanti bagaimana cara menentukan area support dan resisten akan saya jelaskan semuanya di dalam kelas pembelajaran hari ini ya, akan saya tuntaskan semua. Oke. Dan kita fokus dulu. Ketika harganya mengenai area resisten, maka harganya akan turun lagi ke area support. Begitu lagi, naik lagi. Tapi tidak mungkin saham itu bergerak di sana terus. Pasti ada sewaktu-waktu atap ini tertembus ya. Kalau teman-teman ibaratkan teman-teman lempar bola basket itu jatuh ke lantai sangat keras, lalu menembus atap. Atapnya retak. Lihat di sini ya. Atapnya retak, breakout namanya. Kalau di saham itu kita pakai kata-kata breakout ya. Ya. Ketika resisten ini di break, maka menjadi support. Ya. Jadi kalau atap itu sudah dipecahkan, maka atap itu menjadi lantai ya. Jadi selalu next, levelnya selalu naik ya. Jadi ketika resisten ini di break, maka akan menjadi area support ya. Teman-teman lihat di sini kan harganya resisten ini kan di break ya. Sudah ditembus ini. Lalu koreksi, ini namanya pullback ya, turun sedikit lalu menciptakan area support ya. Lalu naik lagi. Nih, ada resisten baru nih. Jadi kita harus selalu update ya. Kita harus cari resisten baru. Ketika resisten ini di break, kita harus cari resisten baru. Ya, biasanya kalau teman-teman yang mau beli on breakout bisalah beli di sini ya. Ketika harganya sudah menembus atapnya, teman-teman bisa beli. Ya, nanti ada area support lagi. Ya. Ketika ada area support lagi, teman-teman juga bisa tambah lagi. Nanti tunggu saja, sewaktu-waktu harga akan turun lagi. Perhatikan, ketika turun 2 kali, ya 1, 2, kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan area resisten. Tapi kalau hanya 1, itu belum cukup kuat ya, karena kita perlu retest terlebih dahulu.
ya. Jadi kita anggap ini merupakan resisten, dan ketika turun berhenti di area support yang awalnya tadi menjadi resisten, sekarang menjadi support, ya. Harganya nggak mau turun lagi, malah naik, rebound lagi. Ya, itu sekilas mengenai garis horizontal, bahwa nggak ada yang abadi, dan pasti ada beberapa waktu support dan resisten ini bisa ditembus, ya. Ini kalau saya berikan ya, ini breakout resisten, belum breakout support. Lantai itu juga bisa ditembus, bukan atap saja, ya. Jadi masih banyak ya. Kalau teman-teman yang baru pemula masih banyak PR-nya. Tapi coba saya bantu. Ya. Garis horizontal sudah, kita langsung saja lanjut ke garis trend line, ya. Ini basic. Kita sudah bahas tadi ya, garis trend line itu miring ya. Jadi bukan horizontal tapi miring. Teman-teman lihat di sini. Saham ini ya, setelah naik lalu menyentuh area merah ya, garis merah ini, lalu turun kembali, turun. Lalu ada waktu lagi harga saham ini akan menyentuh garis merah lagi, tapi nggak berhasil menguat, turun lagi, ya. Jadi ini sudah ada 2 kali retest yang dimana kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan area resisten, ya. Ketika posisi garis di atas berarti kita katakan sebagai resisten, tapi kalau garisnya di bawah berarti kita katakan sebagai area support, ya. Jadi sudah dipahami dulu. Lalu ketika itu ada sewaktu-waktu area resisten ini bisa dipecahkan, atap ini bisa pecah, ya. Ketika pecah, ini akan ketika resisten ini pecah, berarti harganya akan naik, ya. Teman-teman lihat di sini garis merah ini bisa ditembus, ya. Sewaktu-waktu ini bisa ditembus, harga sahamnya naik kencang. Ya, ketika naik nanti pada ada saatnya turun lagi. Tapi ketika atap ini dipecahkan, kan berarti atap ini menjadi lantai. Next lantainya seperti itu. Teman-teman lihat di sini, setelah dipecahkan naik nih, tapi ada turun lagi. Turunnya nggak melebihi garis merah, nggak melebihi resistennya sebelumnya, yang dimana menjadi area support ya, itu nggak melebihi, tapi malah naik lagi. Ya, ini kan teman-teman lihat ya, ada garis seperti garis tipis di sini, ya, itu harganya nggak, itu termasuk harga ya, kalau teman-teman mungkin yang baru pemula, itu termasuk harga atau shadow, yang dimana harga terendahnya dari suatu saham di hari itu atau time frame itu pernah turun sebegitu dalamnya. Tapi turunnya nggak melebihi garis merah, karena garis merah ini merupakan area support yang pertamanya resisten menjadi area support karena telah ditembus, ya, pernah ditembus di sini, jadi menjadi area support lagi. Dan setelah itu harganya naik ke atas, ya. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa support dan resisten ini merupakan garis abadi. Di saham nggak ada yang abadi. Kita tinggal 1 menit saja kita bisa loss, ya. Saya pernah kejadian ada beberapa teman saya ya, ditinggal 1 menit loss 42% 1 hari, ya. Jangan dianggap remeh ya. Support dan resisten ini juga penting, ya, bisa di break dan juga bisa sideways. Oke. Lanjut, indikator yang dapat digunakan ya. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan area support dan resisten ya. Jadi saya sudah janjikan di awal tadi bahwa saya akan membimbing teman-teman cara mendapatkan garis support dan resisten yang akurat. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan lebih dalam ya. Di sini ada indikator itu, kalau saya umpamakan, indikator itu merupakan sebuah alat bantu ya. Alat bantu ketika kita menganalisa suatu saham secara teknikal ya, indikator namanya. Ya, indikator itu merupakan alat bantu. Yang pertama ada moving average exponential. Ini yang paling saya sering pakai ya. Moving average exponential ini merupakan garis atau ya garis support ya, tapi selalu bergerak. Jadi dia nggak diam, ya. Dia selalu bergerak ketika harga saham ini terlalu kecil ya. Mungkin saya zoom sebentar. Ya, ketika harga saham sudah mengenai garis merah ini, maka harganya akan naik ya. Kemungkinan besar harganya akan naik. Tapi kita kalau moving average exponential itu ada banyak ya. Ada moving average exponential 21 ya, 34, 90, 100, 150, 200 banyak sekali. Ya, tapi kalau semakin besar berarti itu menunjukkan suatu tren harga yang berjangka panjang. Jadi itu lebih bagus sih, lebih akurat. Ya, teman-teman lihat di sini ya, ketika harga saham mengenai garis merah, ya, candlestick yang warna merah dan biru itu mengenai garis berwarna merah, itu harganya kebanyakan naik. Ya, harganya kebanyakan naik. Itu bisa dijadikan sebagai alat entry kita, ya, posisi entry kita.
dan kita bisa cuan kalau memang harganya naik. Tapi apakah itu bisa ditembus waktu-waktu? Bisa, ya. Jadi sudah saya katakan nggak ada yang abadi, tapi risk percentage-nya, ya, return dan risk-nya percentage itu lebih tinggi ya, karena itu support berjalan. Jadi teman-teman nggak perlu mencari area support lagi dengan menggunakan moving average exponential di indikator. Ya teman-teman bisalah tinggalkan saja karena ini bergerak terus supportnya. Ya, apakah ini bisa menjadi resisten? Tentu saja bisa. Nanti akan saya jelaskan ya, karena memang kita perlu praktek langsung ya. Kalau saya jelaskan dengan cara seperti ini, mungkin ada beberapa teman yang sulit memahami dan juga ada yang bisa memahami. Ya, tapi nanti akan saya praktekkan juga. Jadi moving average itu merupakan support dan resisten bergerak dan selalu bergeraklah. Kalau ya selalu bergeraklah ketika harganya menyentuh area atau garis merah ini, teman-teman bisa beli ya, menyentuh di saat posisi bawah. Tapi kalau posisi atas teman-teman bisa jual, karena itu kalau di atas berarti merupakan area resisten dan waktunya kita untuk taking profit. Oke. Yang pertama moving average exponential dan kedua Bollinger Bands ya. Bollinger Bands ini sangat banyak orang-orang pakai dan percentage kemenangannya, win rate percentage itu cukup besar ya. 70% hingga 80% ya. Saya zoom dulu. Teman-teman perhatikan di sini ya. Bollinger Bands itu dibagi menjadi 3 garis. Yang pertama, upper band ya. Mungkin teman-teman bisa perdalami indikator ini lagi, tapi saya jelaskan sekilas saja ya. Bollinger Band kita lihat di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada garis biru ya, yang di atas ini ya. Ada garis biru itu kita namakan sebagai upper band. Oke. Lalu teman-teman lihat juga di sini ada yang warnanya hitam ya. Ini namanya moving average. Ya. Mungkin sedikit berat ya untuk memahami ya. Tapi it's okay, saya yakin teman-teman pasti bisa ya, saya yakin. Oke. Ya, jadi di atas ada upper band, lalu kedua ada moving average, dan yang paling bawah itu namanya lower band ya. Di sini itu namanya lower band. Kalau menggunakan Bollinger Band, saya belinya saat lower band. Ya, ini merupakan area support nih. Garis biru ini yang di bawah merupakan area support atau lantai. Ya, kita beli di lantai, nanti jualnya saat di atap ya, seperti ini. Ya, jadi tujuannya apa sih Bollinger Band ini? Ya, tujuannya ya seperti support dan resisten untuk menunjukkan di mana sih harga wajar suatu saham ketika turun itu sampai mana, ya. Ketika naik itu ya juga sampai mana. Ya, kita beli saat mengenai garis biru di bawah. Nanti kita jual saat mengenai garis biru di atas, ya. Itu singkatnya dari Bollinger Band. Lalu Fibonacci retracement, ya, ini sangat sering sekali hampir para traders menggunakan Fibonacci retracement ini. Apa sih Fibonacci retracement? Nanti juga akan saya praktekkan ya. Jadi Fibonacci retracement ini sebuah rasio yang dimana kita bisa gunakan juga. Ada berbagai angka yang perlu teman-teman gunakan atau perhatikan. Ya, Fibonacci retracement ini mungkin teman-teman yang suka matematika ya juga pasti mengerti cara bekerjanya. Ya, lihat teman-teman di sini ya. Sebentar. Fibonacci retracement itu dibagi beberapa poin ya. Yang dimana ini tujuannya sama. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini garis hitam ini merupakan area support dan resisten. Ya, teman-teman fokus di sini. Setiap ada saham yang mengenai garis hitam ini pasti akan membuat reversal ya seperti itu. Ketika mengenai di area atas ya berarti mengenai resisten yang dimana harganya akan turun. Ya. Tapi kalau memang mengenai area bawah ya berarti ya akan reversal karena mengenai area support. Tapi nanti akan saya bahas lebih lanjut di prakteknya ya. Jadi ini singkat saja sudah saya bahas mengenai Fibonacci, Bollinger Bands dan moving average exponential. Tapi kalau Fibonacci ini seperti kita harus tentukan sendiri ya, karena kita harus cari swing high dan swing low-nya ya. Ini akan saya bahas juga di prakteknya. Karena memang kita harus praktek. Kalau seperti ini kurang jelas ya. Jadi saya singkatkan saja, moving average exponential ini merupakan support dan resisten yang berjalan. Bollinger Bands juga berjalan ya, karena kita nggak perlu mengotak-atik lagi karena ini sudah diprogram. Tapi kalau untuk Fibonacci retracement kita harus manual ya. Jadi ini otomatis dan ini manual ya, seperti itu. Jadi ada 3 yang teman-teman juga bisa catat. Pertama ada moving average exponential, kedua ada Bollinger Bands, dan ketiga ada Fibonacci retracement ya. Indikator ini sangat berguna sekali kalau kita ingin menentukan area support dan resisten, which is support dan resisten sangat penting sekali untuk memaksimalkan profit kita ya. Kita langsung saja lanjut ya. Cara menentukan support dan resisten ya, yang tadi kan indikatornya.
saya ingin memperdalam lagi dengan mindset pentingnya. Ya, kita harus tangkap mindsetnya. Support adalah lantai ya, sudah saya jelaskan. Resisten adalah atap. Dan tidak abadi. Sewaktu-waktu support dan resisten itu sudah bisa ditembus ya. Support dan resisten bisa ditembus ya. Kalau nggak ditembus ya harganya nggak kemana-mana dong. Harganya di sana saja. Itu namanya sideways ya. Sideways, oke. Tapi kalau memang ditembus ke atas dan harganya naik terus namanya uptrend. Oke, bullish ya. Bullish itu uptrend. Tapi kalau memang turun namanya downtrend ya. Lalu caranya melihat dari segi garis mana yang paling menunjukkan perubahan arah harga. Ya. Ingat ya, melihat dari segi garis mana yang paling menunjukkan perubahan arah harga. Teman-teman lihat di sini. Ketika harganya naik, kok turun lagi ya. Lalu kedua kalinya kok turun lagi ya. Ketika harganya naik, turun. Ya, nanti sewaktu-waktu menyentuh lagi di area ini, turun lagi. Berarti kita bisa asumsikan kalau sudah 2 kali retest, kita bisa asumsikan bahwa resisten tersebut berarti valid ya. Kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan area resisten. Lalu ada lagi support. Ketika suatu pergerakan saham menolak untuk turun, ya ketika di sini 1 yang menolak turun, nggak mau turun ya. 2 nggak mau turun lagi ya sesuai garisnya. 3 nggak mau turun lagi di harga yang sama dengannya sebelumnya. Berarti kita bisa asumsikan bahwa support dan resisten ini valid. Ya, semakin banyak retest, semakin banyaknya testing, ya, berarti semakin kuat support tersebut. Begitu pula dengan resisten, ya. Jadi kita tentukan mana saja area yang paling banyak kepantul harganya, ya. Lalu yang kedua menggunakan indikator ya. Tadi ada Fibonacci retracement, Bollinger Bands, dan Moving Average Exponential, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu sudah indikatornya sudah saya bahas di slide sebelumnya. Lanjut di sini ada melalui pivot atau nilai tengah. Nanti ini juga interesting ya. Cukup banyak juga mungkin teman-teman yang belajar support dan resisten, ada yang horizontal dan trend, dan juga ada yang menggunakan indikator, tapi lupa dengan pivot ini. Ya, saya jujur sering sekali menggunakan pivot juga. Ya, selain pivot juga ada volume. Volume juga bisa dijadikan sebagai support dan resisten. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke prakteknya ya. Kita langsung saja ke prakteknya. Oke, jadi kita langsung buka saja Stockbit ya. Oke, teman-teman ya, di sini sudah kelihatan ya. Oke, di sini saya membuka Stockbit. Jadi kalau teman-teman mungkin ya Stockbit ini kalau kita mau akses grafiknya ya atau chart bitnya, kita memang perlu berbayar ya karena Stockbit berbayar. Tapi it's okay ya. Teman-teman yang mungkin masih mau mencoba-coba trial ya analisa ya, it's okay lah. Teman-teman bisa gunakan trading view. Ya, saya tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman juga ingin saya pandu untuk teman-teman bisa praktek langsung ya. Teman-teman bisa tulis di Google maupun apapun itu ya. Tulis saja trading view ya. Nanti muncul. Ya, itu sama seperti Stockbit ya. Jadi memang yang pertama kali teman-teman kalau memang mau belajar technical analysis harus langsung praktek ya. Ketika teman-teman dengar suatu ilmu, teman-teman harus langsung praktek. Karena kalau enggak, ya ditunda-tunda terus, nanti tambah lupa. Oke? Jadi, ya, kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada garis ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada beberapa garis yang dimana ini menunjukkan suatu area support dan resisten. Ya, ini saya buat secara manual. Ya, jadi nggak pakai indikator, saya buat secara manual. Saya lihat di manakah harga saham yang paling banyak membuat suatu pantulan. Ya, ini saya lihat IHSG ya atau indeks harga saham gabungan. Ya mungkin teman-teman ya, coba saya ini ya chattingnya. Sebentar. Oke, mungkin teman-teman yang mau saya analisakan beberapa saham bisa tulis di kolom komentar ya. Saya mungkin coba analisa 5 saham dulu ya. Bisa diajukan beberapa emiten saham. Nanti coba saya carikan area support dan resistennya sambil kita belajar bersama dengan praktek ya. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini idea ya juga ada dari Pak Yanuar. Ya, kita coba idea. Kita langsung saja praktek ya. Ini saya menggunakan Stockbit. Kalau teman-teman yang mau langsung praktek bisa gunakan trading view ya karena trading view gratis.
Jadi juga banyak sih fitur yang lebih lengkap juga banyak. Nah, kalau idea seperti ini ya, saya ingatkan kembali kalau chartnya seperti ini, kalau kita mau analisa secara teknikal sedikit susah ya. Karena memang chartnya sendiri lebih condong ke bandarmologi ya. Kita lihat dari bandarmologi, broker summary, ya, net foreign dan sebagainya. Ya, tapi kalau memang seperti ini sedikit susah ya untuk kita analisakan. Ya, kita coba yang market cap-nya besar saja ya. Saya ambil di sini ada saham Wika ya. Di sini Wika. Ya, mungkin teman-teman juga bisa dengarkan karena mungkin praktek ini lebih dapat dimengerti ya. Sebentar saja kok ya, nggak lama. Ya, sebentar saya delete terlebih dahulu semuanya. Oke. Oke ya. Oke ya teman-teman ya, lihat di sini ada suatu grafik yang dimana saya juga gunakan indikator di sini ada volume namanya ya. Ini namanya volume, ini namanya stok atau yang biasa kita sebut dengan stokastik. Ya, ini semua penting. Ya, nggak ada yang nggak penting. Indikator diciptakan untuk membantu kita. Ya, kita lihat cek di sini saham Wika ya. Di sini ada EMA 21. Ya, EMA itu maksudnya apa? Garis EMA ini, ya garis merah ini dibentuk dikarenakan 21 candlestick ke belakangnya. Jadi garis ini tercipta dikarenakan 21 candlestick sebelumnya ya, makanya garis ini tercipta. Semakin besar EMA yang kita pakai, seumpamanya EMA 200 nih, berarti ini menunjukkan posisi 200 candlestick ke belakang. Jadi semakin lebih akurat tapi sedikit slow ya. Kita coba lihat di sini ya, EMA 21. Teman-teman lihat di sini ada beberapa poin penting ya, yang dimana ini menunjukkan bahwa EMA ini bisa dijadikan area support dan resisten ya. Sebentar. Ya di sini, ketika harga saham naik ya, ketika harga saham naik mengenai garis merah ini, harganya turun. Ya. Harganya turun, koreksi. Ketika naik lagi, koreksi lagi ya, tambah dalam. Ini Wika ya, Wika. Lalu ketika ada suatu saat ini ditembus, garis merah ini ditembus, tapi kok tambah turun? Ya itu makanya saya bilangkan abadi. Tapi bagaimana kita mengantisipasi kejadian ini agar tidak terjadi kepada diri kita? Ya kita gunakan berbagai indikator yang bisa membantu kita. Jadi jangan gunakan indikator satu saja, karena win rate-nya malah kurang nanti. Ya, jadinya nggak efisien. Kita lihat, garis merah ini merupakan EMA 21. Ya, kita lihat di sini, setelah mengenai garis merah ini, harganya naik ke atas. Ya, naik ke atas. Begitu pula tadi ya, ketika harganya mengenai area atas, harganya turun. Tapi kalau mengenai area bawah, harganya naik. Ya. Ini juga kejadian. Ini saya pakai EMA 21. Lalu ada lagi EMA 90 yang dimana menunjukkan 90 candlestick ke belakang ya, seperti itu. Ya. Teman-teman lihat di sini ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini kan pergerakannya kan lebih condong nggak seberapa aktif ya, karena hampir nggak mendekati candlestick. Tapi begitu mendekati candlestick, ini cukup akurat. Ya, ini cukup akurat. Lihat di sini, poin ini ya. Harganya naik, lalu kebanding turun. Ya, harganya naik, kebanding turun. Tapi sewaktu-waktu bisa ditembus. Ya, jadi EMA 90 ini bukan saya yang membuat. Ya, jadi memang ini bergerak sendiri. Ini support dan resisten berjalan. Jadi kalau teman-teman lihat besok, ini garis ini bisa berjalan sendiri. Dan ini kita bisa gunakan sebagai acuan support dan resisten. Oke. Selain EMA 90, saya gunakan EMA 34. Ya, saya pakai tiga moving average exponential. EMA itu moving average exponential ya. Jadi saya belum jelaskan. Ya, jadi EMA ini moving average exponential. Teman-teman lihat di sini ya, ketika harganya mengenai beberapa garis di sini, harganya mantul. Entah itu garis hitam, garis merah, garis biru, harganya beberapa kali sering mantul. Ya. Tetapi sewaktu-waktu bisa di break seperti atap yang pecah maupun lantai yang pecah. Jadi bisa di break. Ini di break contohnya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, garis biru ini merupakan EMA 90. Ya. EMA 90 yang dimana menunjukkan garis tren besar karena kita lihat 90 candlestick ke belakangnya. Setiap satu candlestick ini menunjukkan posisi satu hari. Semuanya ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu Minggu libur. Lanjut lagi Senin, Selasa. Karena saya menggunakan time frame daily. Ya.
di sini ada daily, weekly, dan monthly. Ya, jadi ada harian, mingguan, dan bulanan. Tapi saya gunakan harian karena jujur saya daily trader. Ya. Jadi kita lihat di sini, oh ternyata harga sahamnya sudah di bawah EMA 90, berarti apakah ini posisinya lagi downtrend? Ya, kalau saya bilang harga saham ketika di bawah EMA 90 yang dimana menunjukkan 90 candlestick ke belakangnya dan bisa ditembus, berarti ini dalam fase downtrend. Apakah bisa bullish lagi? Bisa. Kita bisa antisipasi menggunakan support dan resisten. Ya. Bisa menggunakan Bollinger Bands, Fibonacci, ya. Mungkin bisa manual juga ya. Tapi kita coba gunakan Fibonacci ya. Jadi EMA moving average exponential sudah kelar ya. Teman-teman juga bisa search sendiri di YouTube. Kalau memang belum jelas, ya nanti coba saya bantulah di akhirnya. Ya, karena juga sesi tanya jawab belum saya buka. Saya gunakan Fibonacci retracement. Bagaimana caranya, Pak? Cara cari indikator Fibonacci retracement. Tools ya, bukan indikator sih, lebih ke tools. Teman-teman lihat di sini ya. Di pojok kiri, ya itu ada beberapa tiga tools yang dimana bisa membantu kita. Pertama 1, 2, 3 ya. Kita tekan ini, lalu tekan tanda panah itu. Ya, tanda panah yang kecil ini. Lalu kelihatan nih ada nama-namanya. Fibonacci retracement ya. Fib retracement itu Fibonacci retracement. Lalu ada pitchfork dan lain-lainnya. Tapi kita coba bahas mengenai Fibonacci retracement dulu ya. Hukum Fibonacci retracement kita harus tarik dari swing high ke swing low ya. Jadi seperti ini. Teman-teman lihat di sini, mungkin teman-teman juga sedikit kesusahan ya kalau memang belum bisa mencari swing high dan swing low, tapi it's okay. Itu bisa. Kalau memang teman-teman niat bisa. Tapi harus sering latihan. Teman-teman lihat di sini ya. Ketika harga ini sudah turun, ini ada sewaktu-waktu harga ini gimana ya? Harga ini naik ya. Harga ini naik dan melebihi candlestick sebelumnya. Ya, saya zoom in terlebih dahulu ya. Saya zoom in terlebih dahulu agar teman-teman juga bisa lebih jelas ya. Ya ini saya bahas mengenai swing high, swing low dulu ya, karena itu kunci dasar dari Fibonacci retracement ya. Ini teman-teman lihat di sini ya, kan harganya tembus ya, melebihi candlestick yang ini. Ya, berarti kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan swing low ya, seperti itu. Ya, jadi ini swing low pertama. Kita sudah menemukan swing low pertama. Lalu kita harus cari swing high. Ya, ketika kita menggunakan Fibonacci retracement, kita harus tahu mana swing low, mana swing high. Oke? Ini swing low sudah ketemu nih, ya. Nih, sudah ketemu ya. Saya beri tanda terlebih dahulu. Ini merupakan swing low. Oke. Ini merupakan garis swing low di harga 850. Lalu kita cari nih, mana sih harganya setelah mentok untuk naik? Ya, kita cari di sini. Oh, ini harganya paling tinggi nih. Paling tinggi setelah kita menemukan swing low, harga mana yang paling tinggi? Oh, di sini harganya tinggi, berarti ini kita bisa asumsikan sebagai swing high. Ini mana kalau swing high berarti harganya turun. Ya, kalau swing low berarti harganya naik. Ya, ini sudah kita temukan bahwa ini merupakan swing high karena harganya juga turun ya. Nah, setelah kita sudah menemukan dua kunci utama sebelum menggunakan Fibonacci retracement ya, kita sudah ketemu nih. Ini namanya swing low. Oke, ini namanya swing high. Ya, swing low itu seperti ini ya. Seperti cekukan seperti ini. Lalu swing high seperti cekukan tapi beradanya di atas. Ya, kita bisa langsung tarik saja menggunakan Fibonacci retracement. Pertama kita tap, satu kali tap ya. Lalu kita tarik ke swing high-nya. Nah, sudah ketemu kan? Kita tarik dari swing low ke swing high. Oke. Setelah itu, di sini ada beberapa poin penting ya. Garis ini bukan saya yang menciptakan ya, tapi saya hanya tahu di mana daerah penting dari swing high dan swing low. Garis ini bertujuan untuk menunjukkan suatu support dan resisten yang di mana ini merupakan area resisten ya. Kalau kita berbicara di kasus pada jenjang waktu ini, sebentar. Oke ya, jenjang waktu ini berarti ini merupakan area support. Ini garis hitam, mohon maaf, garis hitam ini merupakan resisten, ditembus, naik lagi, ditembus ya. Garis hitam ini resisten dan support, ya, tembus lagi, naik lagi, ditembus, ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini sedang dalam fase bullish atau uptrend,
ya, dalam fase uptrend. Karena ini atapnya dijebol terus, resistennya dijebol terus, naik ke atas terus, tembus atap terus, ya nggak mau turun. Tapi sewaktu-waktu saya sudah jelaskan nggak ada yang abadi. Ini turun, bisa turun. Tapi ingat, di sini garis hitam ini merupakan area support, ya. Mau nggak mau harus ketahan. Ini sudah sempat ketahan ke beberapa hari, ya, beberapa hari, lalu turun. Nah, turun pun ini juga masih ada garis hitam lagi, yang dimana ini merupakan area support. Nih garis hitam ya, ketahan lagi nih, ya, ketahan lagi. Lalu sewaktu-waktu bisa naik lagi ada garis hitam lagi, yang dimana kalau di atas posisinya, posisi garis di atas itu berarti resisten, kalau posisi garis di bawah berarti area support. Ya. Jadi ketika mengenai area support, naik lagi ke resisten. Ya. Nggak menguat, naik lagi. Tapi sewaktu-waktu bisa support ini ditembus. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Harga sudah di closing di harga 1135 untuk Wika ya. 1135. Dan itu sudah menembus area support sebelumnya yang dimana sekarang menjadi resisten. Teman-teman perhatikan di sini ada angka 0,5, 0,382, 0,236 itu angka apa sih? Ya. Angka apa itu? Ya itu menunjukkan suatu rasio. Ya. Yang dimana kalau ini total ini dibagi, harganya tetap sama. Yaitu namanya Fibonacci retracement. Ya. Tapi saya nggak dalam sejarah, saya nggak membahas sejarahnya Fibonacci itu seperti apa. Saya jelaskan indikator bagaimana cara kita memakai indikator ini. Ya, teman-teman lihat di sini ada dalam kurung ini ada suatu angka yang dimana ada tulisannya 1160. Ya, itu berarti harga. Posisi garis ini berarti di posisi harga 1160. Ya, dan di garis selanjutnya ada lagi 1087. Berarti garis ini ya, garis ini sedang di harga 1087. Ya. Pertanyaannya, kemarin closing Wika itu di harga 1135. Ya, 1135. Jadi, karena 1160 ini sudah ditembus, berarti ya 1160 jadi atapnya, bukan jadi lantainya lagi. Jadi 1160 itu merupakan atap. Dan di mana lantainya, di mana supportnya? Ya di garis hitam selanjutnya, di harga 1087. Jadi kita langsung saja, teman-teman lihat di sini, garis hitam ini sudah beberapa kali di retest ya. Harganya nggak mau turun ya. Harganya nggak mau turun dan malah membuat suatu rejection, ya penolakan harga untuk turun. Kita langsung list saja, ya. Ketika sudah dapat garis ini, ya garis support dan resisten sekarang kita langsung list. Kita langsung delete indikatornya dulu ya. Kita langsung delete. Nah, ketemu kan? Jadi kita bisa asumsikan bahwa Wika ini area supportnya di harga 1085 dan resistennya di 1160. Selama Wika masih bisa selama Wika harga penutupannya masih di bawah 1160, maka Wika berpotensi untuk turun kembali di area support di harga 1085. Tapi kalau memang 1160 ini yang dimana merupakan area resisten ini bisa dipatahkan atau bisa dihancurkan, ya, atap ini bisa dihancurkan yang dimana harganya naik, maka Wika berpotensi untuk naik lagi. Ya, ketika ini di break ya, dimana kita harus punya planning dong, ya, kita harus punya planning di mana next resistennya ya, kita cari di sini. Ini next resistennya di 1225. Kenapa saya bisa langsung cepat mencari area resisten dan support? Karena saya lihat di sini sudah terjadinya beberapa kali retest yang dimana harganya nggak mau turun. Meskipun itu turun, ujung-ujungnya pada saat closing itu naik. Ya. Jadi untuk Wika supportnya sementara sekarang di 1085 dan untuk resistennya di 1160. Ya, jadi saya gunakan Fibonacci ya, Fibonacci retracement ya. Ingat Fibonacci retracement itu tujuannya untuk mencari support dan resisten. Tapi sebelum itu kita harus mencari swing high, yang dimana ini merupakan swing high ya, swing high dan swing low. Ya, swing low di sini. Oke. Jadi itu singkat mengenai Fibonacci retracement ya. Setelah itu kita coba bahas mengenai volume ya. Di sini ada saham beberapa lagi. Ada Unilever ya, sebentar. Saya coba cari Unilever. Kita sudah bahas mengenai Bollinger Bands, Moving Average Exponential, dan Fibonacci retracement ya. Sekarang kita coba bahas mengenai
eh, Unilever ya, seperti yang kita sering pakai produknya Unilever. Bagaimana cara menentukan area support dan resisten menggunakan volume? Teman-teman lihat di sini. Teman-teman kalau mau mencari area support dan resisten menggunakan volume, cari saja volume mana yang paling besar pada saat jenjang waktu tertentu. Teman-teman lihat di sini. Semakin baloknya semakin tinggi, ya balok ini kan balok. Baloknya semakin tinggi berarti semakin besar volume yang ditransaksikan pada hari itu. Ya ini seperti contoh tanggal 7 Oktober ya. Bisa kelihatan ya. Tanggal 7 Oktober 2021. Itu volumenya cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan yang lainnya, ya hari-hari sebelumnya. Jadi ini volumenya paling tinggi. Kita langsung saja list. Nah, di sini kita cari pada candlestick yang pada saat itu kita cari. Ini openingnya di mana? Titik terendahnya, titik teratasnya di mana? Nah, kita langsung list saja. Nah, sudah kelihatan ya. Setelah di list, kita cari langsung area pivot, yang dimana pivot itu nilai tengah. Ya, saya jelaskan. Nilai tengah dari suatu candlestick. Ya, karena ini juga berhubungan candlesticknya paling besar, paling tinggi range harganya. Ya, jadi kita bisa asumsikan karena ini kan paling besar sekali ya kalau kita bandingkan dengan candlestick sebelumnya. Kita langsung ukur saja menggunakan ini beberapa tools untuk mencari nilai tengah. Ya, tinggal saja ini kan 140 px ya. Kita bagi dua untuk mencari nilai tengah dari suatu candlestick ini. Berarti kan kurang lebih 70 ya. Nah, kita tarik saja ke 70. Ya. Setelah ketemu 70, ini kan ada harganya ya, di 4.670 ya. Kita langsung saja ketika sudah menemui harganya, kita langsung saja list. Tuh, ketemu ya. Ini bukan sulap, tapi inilah namanya pivot point. Teman-teman lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Harganya nggak mau turun, ya. Ini harganya nggak mau turun. Mohon maaf, harganya nggak mau naik. Sorry. Harganya nggak mau naik. Ya, ini kan garis hitam ya. Saya perbesarkan terlebih dahulu. Tuh ya. Ketika menyentuh area hitam ini, harganya nggak mau naik. Malah turun dulu. Harganya turun terlebih dahulu. Ya, karena ini merupakan area resisten seperti itu. Ketika harganya turun, pasti ada sewaktu-waktu naik. Ya, ini lihat. Ini pun kita bisa gunakan garis hitam dan merah ini sebagai acuan support. Ya, ketika menyentuh area hitam, berarti harganya naik. Apakah bisa ditembus? Bisa, karena nggak ada yang abadi. Tapi kebetulan ini naik. Ya, setelah mengenai garis hitam ini, suatu saat bisa ditembus. Resisten ini bisa ditembus dan dipecahkan di tanggal 22 November ini. Oke. Dipecahkan ya. Jadi support ini sudah ditembus, yang awalnya ini berhasil menguat, nggak mau naik ya, melemah, nggak mau naik, dan sewaktu-waktu bisa ditembus. Dan kalau ditembus ini naiknya cukup besar, 4% pada saat hari itu, ya. Tapi apakah bisa turun lagi? Ya bisa, ya seperti ini, turun lagi. Ketika turun, ya apa yang harus kita gunakan ya? Kita harus ada trading plan. Kalau kita mau trading nggak ada planning, ya nanti malah kacau semua ya. Jadi kita harus punya planning. Ketika harga turun, di mana titik stop loss kita, di mana kita harus buang barang, di mana kita harus taking profit, di mana kita harus averaging down, di mana kita harus averaging up, masih banyak ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada candlestick, sudah saya sediakan area support di sini di harga 4.300. Sempat ini harganya nggak mau turun, malah naik terus, tapi nggak berhasil menguat karena demand and supply-nya lebih condong ke supply daripada demand-nya. Ya, jadi kita bahas juga ya cukup banyak ya demand and supply. Kalau sudah turun seperti ini, sudah tembus area support, ya mau nggak mau, kalau teman-temannya mau hold untuk long term ya kita cari area support baru. Ya kalau sudah supportnya ditembus ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dan cari area support terbarunya. Di 4.170 itu merupakan area support dari Unilever pada saat kondisi sekarang. Lihat ya di sini harganya nggak mau turun, di sini ya. Ini juga bisa naik ya. Tuh. Saya tebalkan sekalian saja yang dimana ini merupakan demand area. Ya.
selama kalau teman-teman yang punya Unilever semuanya, selama harga Unilever masih bisa bertahan di atas 4.170 boleh di hold ya. Boleh di hold, tapi kalau memang sudah ditembus berarti sudah keterlaluan. Ya, jadi itu singkat saja dari kita untuk mencari area support dan resisten menggunakan volume ya. Mungkin ini nggak seberapa kelihatan ya di Unilever karena memang trennya kan lagi mau naik tapi malah down trend lagi. Tapi kalau di BCA, BNI, BRI ya itu pasti kelihatan ya, karena itu sangat, kalau market cap besar itu jarang sekali ada orang yang bisa ngegoreng ya seperti itu. Ya. Oke. Ini juga ada agro ya. Oke. Mungkin agro terakhir dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan saya buka, setelah bahas agro ini saya buka langsung sesi tanya jawabnya agar teman-teman juga nggak semakin malam ya, karena saya tahu sendiri ini sudah jam 9 ya. Sudah jam 9, jadi sudah semakin malam. Tapi it's okay, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, diajukan, nggak usah malu-malu. Untuk agro ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya lihat sekali sudah bisa tahu area swing-nya di mana. Ini merupakan swing high. Ya, ini merupakan swing low. Sebenarnya gampang, kalau mau tahu itu gampang. Yang penting praktek aja, aktif dalam praktek ya. Langsung saja kita tarik garis. Nah, ketemu kan? Ya. Selain kita perhatikan garis hitam ini, kita harus coba cari, kita harus lihat harga dalam kurung ini, karena ini sangat penting juga. 2094, 1976 itu merupakan harganya. Jadi agro ini, harga saham agro ini berapa sih ya? 2000, harganya 2094 per sahamnya ya. Apa kan sama aja per lembarnya seperti itu. Ya kan, tanggung jawabnya daerah ini. Kita mencari, tapi kalau misalnya langsung itu kan sama aja nyodok ya. Makanya saya sering kan kayak ngasih ke Cici apa. Oke ya. Jadi untuk agro ya, sorry tadi ada sedikit partisipan yang belum unmute, belum mute ya. Ya kita langsung label saja. Di titik-titik ini kita langsung label saja ya. Gak usah pikir panjang, yang penting sudah tahu areanya gimana, langsung label ya. Label terus. Karena semakin banyak kita melabel, semakin banyak informasi yang bisa kita dapati dan kita bisa pakai. Ya, setelah kita mendapatkan informasi dari Fibonacci retracement, ya kita langsung buang saja. Karena kita sudah label di awal. Dari semua ini yang sudah saya buat, ini merupakan area support dan resisten yang teman-teman tahu di sini. Ya. Ini kan harga candlestick-nya kan nggak mau turun. Di harga 1976 ketika mengenai area sana harganya naik. Ini juga ketika mengenai 1976 yang garis hitam ini harganya naik lagi. Ketika ini sewaktu-waktu 1976 ini nggak berhasil menguat, turun. Ya, harganya turun. Apakah ini masih bisa diantisipasi? Bisa, karena ini merupakan area support. Ya. Ini merupakan area support, bukan saya memberikan harapan palsu, tapi agro masih bisa berpotensi. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 1923. Ya, ini closing tepat sekali di area support. Ya, jadi harus diperhatikan. Ini sudah beberapa kali retest ya. Ini sudah beberapa kali retest. Kalau teman-teman lihat garis tipis ini termasuk harga. Ya, harganya nggak mau turun ya. Batasnya cuma di garis hitam. Ini salah satunya menggunakan volume juga. Cari supportnya. Jadi untuk agro area supportnya itu di harga 1924 ya, sementara waktu di 1924 dan selanjutnya di resistennya di 1976. Kalau memang nanti support ini ditembus, teman-teman bisa stop loss dulu karena sudah keterlaluan, karena sudah menembus lantai beberapa kali ya. Jadi bisa dilepas dulu, nanti kalau memang mau beli ya beli di swing low yang sudah saya sediakan di 1786 ya. Jadi sementara waktu bisa dilepas dulu kalau memang nanti break area support, karena kita perlu menghemat nih. Ada 7% kalau untuk menuju next supportnya. Kita kan nggak mau rugi. Ya, jadi kita hemat dulu, kita lepas dulu ya. Itu dari segi support. Dan untuk resistennya, kita lihat di sini. Oh, ini harganya paling banyak mantul di sini. Berarti ini area resisten nih. 1976 resisten. Ketika ini harganya naik, oh ini juga banyak nih ya. Banyak harga yang mantul di area sini. Di harga 2094. Oke, kita asumsikan itu sebagai next resisten. Kalau memang resisten yang ini sudah ditembus, maka ini menjadi next resistennya. Mungkin itu singkat dulu ya mengenai support dan resisten.
Jadi sebenarnya cukup banyak materi yang sudah saya sampaikan, tapi kalau memang ada pertanyaan atau masih yang belum jelas, video ini akan saya upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang mau rewatch atau tonton ulang bisa dilihat di YouTube ya. Tapi sebelum saya akhiri, akan saya adakan sesi tanya jawab ya, kurang lebih ya 10 menit ya. Nanti kita akhiri di jam 9 lebih 15 ya. 10 menit saja, karena sudah malam ya, nanti tambah berlarut-larut ya. Jadi saya stop share terlebih dahulu. Saya ganti share screen ya. Oke, yang mungkin ada pertanyaan bisa diajukan di kolom chat aja ya. Di kolom chat saja. Jadi biar bisa lebih diingat ya pertanyaannya seperti apa. Ya. Kalau ada pertanyaan mengenai support dan resisten ya, bisa diajukan. Mungkin ada yang kurang paham, it's okay, nanti akan coba saya bantu untuk jawab ya. Ya nanti Pak Hendra nanti akan saya upload di YouTube ya untuk rekamannya malam ini. Nanti kalau memang sudah nanti akan saya sharekan di grup Telegram ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya ya, sebentar. Yang belum join di grup Telegram saya nanti bisa join di MC Saham Channel ya. Gratis kok ya, nggak bayar. Jadi kita bisa berdiskusi juga sama di sana ya, sama-sama Pak Hendra. Ya, nanti rekamannya saya kirimkan di itu ya, linknya saya kirimkan di Telegram. Fibonacci apa buat sideways? Bisa ya, Fibonacci banyak sekali manfaatnya karena kan selain menunjukkan support dan resisten ada beberapa poin penting. Kalau kita berbicara sideways ya kita bisa gunakan Fibonacci. Tapi kalau memang sideways kan berarti kan harganya bergerak di sana-sana saja ya. Kalau kita gunakan Fibonacci ya buat apa? Karena kan kita sudah tahu kalau sideways itu artinya apa? Harganya mendatar nggak kemana-mana. Sumpamanya friend ya harganya di 100. Nanti kalau ketika menyentuh 100 nanti harganya turun lagi di 90. Nanti ketika di 90 naik lagi ke 100 ya itu namanya sideways, harganya nggak kemana-mana. Ada saham yang seperti itu, tapi suatu saat pasti di break. Nggak mungkin sideways dulu, nggak mungkin sideways terus ya. Jadi kalau memang Fibonacci itu seperti kalau menurut saya ya itu digunakan untuk menentukan garis support dan resisten yang lagi aktif ya chartnya ya. Jadi bukan sideways, bisa digunakan dalam bearish maupun bullish ya. Kalau sideways ya tinggal tentukan saja di mana area support yang di mana area titik harga penting yang sering dikenai ya. Seumpama friend tadi di harga 90, ya harganya nggak mau turun di 90 terus ya kita bisa beli di 90. Nanti naiknya sampai 100 ya kita bisa jual di 100 karena itu harganya range harganya cuma di sana-sana saja di 90 dan 100 ya. Pak Meyer, kalau titik masuk selain support apa bisa dengan indikasi golden cross EMA? Oke. Jadi golden cross ya. Jadi kita berbicara mengenai stokastik ya. Stokastik itu memang merupakan suatu indikator untuk menentukan momentumnya di mana itu hanya momentum saja. Ya, itu hanya momentum. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa kalau memang nanti golden crossing maupun dead crossing itu harganya akan turun. Jadi kita nggak bisa berasumsi 100% akan seperti itu. Ya. Tetap kita harus gunakan support dan resisten, volume banyak lagi. Tapi kalau memang adanya golden crossing pada saat break area support itu bagus, teman-teman bisa entry. Ya karena golden crossing kan kita ketahui sendiri itu merupakan momentum. Kalau semuanya golden crossing dari sisi atas ke bawah ya, crossing dari sisi atas ke bawah berarti kan golden crossing. Itu bagus untuk kita masuk, tapi kita juga perlu lihat support dan resistennya serta jangan lupa untuk trading plan-nya. Oke. Kalau kita sepenuhnya hanya melihat golden crossing saja, saya nggak rekomen ya. Pak Merah, stokastik ada ketentuan nggak jumlah merah ya berapa, hijau ya berapa agar bisa naik? Sebenarnya ada ya, tapi kalau kita sebenarnya ada sih kalau memang dilihat ya, kalau kita coba buat data itu mungkin kalau saya lihat 4-5 candle ya. 4-5 candlestick atau 4-5 hari ya, karena saya pakai daily trade. Ya. Bisa lah seharusnya. Tapi kalau stokastik saja kurang
kurang bagus ya, karena kan cuma momentum saja. Tapi semakin volatil stokastik yang kita pakai, berarti semakin banyak informasi yang bisa kita dapati ya, karena lebih sensitif grafiknya. Faktor eksternal juga mempengaruhi, support dan resistance nggak pengaruh. Seperti ada berita penting ya, benar sekali. Saya bercerita sedikit ya. Support dan resistance bisa dipatahkan dengan pemain besar. Ya, jadi ini kita ada cycle. Kita mungkin di sini mungkin ada yang bandar nggak tahu ya. Tapi kalau saya pemain kecil, ya retailer atau sebutannya di saham itu retailer, kita ini melawan pemain besar ya. Dan itu susah untuk kita menang. Mau kita analisa mungkin 24 jam support dan resistennya di mana sampai nggak bisa tidur ya. Kalau bandarnya sudah saya mau turun harga, pemain besar mau turun harga, ya sudah turun. Support dan resisten udah nggak dipakai. Maka dari itu, efektif support dan resisten bukan di saham gorengan, tapi di saham yang market cap-nya besar. Seperti BCA, BNI, karena pemain besar mau menggoreng saham yang memiliki market cap besar, emangnya duitnya seperti apa? Ya, susah untuk digoreng kalau market cap-nya besar. Jadi kalau memang ada news, ya orang-orang kan panik selling. Seperti contoh, virus yang baru ini ya. Virus yang melanda kita baru ini, Omicron ya kalau nggak salah ya. Itu kan ketika newsnya keluar, semuanya panik selling. Udah kalau udahnya panik selling, orang nggak ngelihat support dan resisten, udah ada berita jelek aja, udah langsung panik selling semua. Jadi memang support dan resisten ini kan kalau kita lihat secara urutan kan memang di posisi belakang, ya. Tapi kalau kita sudah tahu saham-saham yang memang jarang dengan adanya news atau isu buruk, ya it's okay. Kita mau gunakan teknikal ya, it's okay, ya. Karena pada dasarnya technical analisa kan diciptakan untuk membantu kita. Memang kalau news ya support dan resisten nggak seberapa berpengaruh ya. Jujur, nggak seberapa berpengaruh besar kalau memang dalam pergerakan saham. Begitu pula dengan bandar atau pemain besar. Kalau dia mau turun ya turun langsung harganya. Mau naik ya naik langsung. Ya, saya juga mau tanya Pak, stokastik RSI itu dibuat indikasi apa ya? Sama ya, kalau stokastik RSI maupun RSI sama stokastik itu lain ya. Stokastik sama RSI itu lain dan MACD itu lain. Keduanya sama-sama di bidang yang sama, osilator ya. Jadi stokastik itu sendiri bidangnya osilator. RSI ya, itu juga sendiri tapi bidangnya sama. Ya. Sama, bidangnya itu di osilator yang dimana menunjukkan momentum kita beli, momentum kita jual. Ya. Lalu ada MACD ya, MACD. Itu juga merupakan indikator yang dimana menunjukkan momentum ya, osilator. Di indikasi apa ya? Ya stokastik itu kan momentum ya. Kita lihat saja kalau memang nanti stokastiknya golden crossing ya berarti momentumnya lagi bagus. Stokastiknya kalau golden crossing di bawah ya berarti lebih bagus. Kalau stokastiknya di atas dead cross ya. Saya tunjukkan langsung praktek ya. Kalau saya ngomong ini kurang lebih susah untuk dimengerti ya. Oke, saya buang dulu ya. Contoh saham, tadi ada saham NKP. Ya. Sebentar, saya bahas mengenai osilator terlebih dahulu. Ya. Oke, teman-teman fokus di sini ya. Nih, ketika osilator ya, stokastik ya, saya pakai stokastik ketika harganya naik. Ya, teman-teman lihat di sini ada garis titik-titik ini. Ini menunjukkan area overbought dan oversold. Ya, ini juga ada titik-titik. Ketika harganya di atas lalu turun ke bawah, berarti ini momentumnya lagi nggak baik. Tetapi kalau sudah di bawah dan ada cekukan ke atas menembus atau bersilangan dengan garis merah atau biru, ya berarti momentumnya lagi bagus. Ini juga momentumnya lagi bagus karena sudah bersilangan dari posisi bawah ya, bersilangannya dari bawah. Jadi nanti grafiknya ke atas seperti ini. Tapi kalau bersilangannya dari atas, berarti ya kan bersilangan kan turun ya, turun nih.
Tapi kalau nanti ada suatu waktu di bawah ya kita bisa beli. Tapi jangan berasumsi bahwa osilator ini 100% kita bisa langsung buta hanya melihat stokastik saja atau RSI, MACD, dan osilator lainnya untuk melakukan posisi entry dan posisi jual. Jangan seperti itu. Ya. Jadi memang kita perlu sih kalau memang support dan resisten agar lebih maksimal lagi, kita bisa cari stokastik yang saat golden crossing dan tepat di area support itu bagus. Ya. Semuanya ini sudah di area support dan ini juga stokastiknya di bawah dan crossing ya atau bersilangan ya, ini bagus momentumnya. Keesokannya ya lihat naik 2% ya. Keesokannya naik 2% ya, seperti itu. Jadi osilator, stokastik, MACD itu RSI itu merupakan momentum ya, seperti itu. Ya sama-sama Pak Yanuar, Pak Jenny ya sama-sama. Oke ya. Oke, saya kembali dulu. Oke, James. Jadi mungkin teman-teman yang belum join di grup Telegram saya ingatkan kembali untuk Telegramnya ada MC Saham Channel ya. Jadi bisa join di grup. Dan untuk Instagramnya ada MC_saham, YouTube-nya ada Mercang. Ya, teman-teman juga bisa cari sendiri ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin berterima kasih sekali bagi teman-teman yang juga sudah mendengarkan penjelasan saya. Mungkin ada yang belum mengerti juga nanti bisa di rewatch kembali karena video ini akan saya upload di YouTube dan semua yang sudah saya jelaskan akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman juga bisa rewatch ya. Saya berterima kasih juga sudah meluangkan waktu ya. Mungkin juga saya tahu teman-teman juga ada yang repot tapi sudah bisa meluangkan waktu hingga saat jam 9 malam ini ya. Sudah bagus ya. Mungkin teman-teman juga punya semangat yang bagus. Semoga saja teman-teman bisa sukses di dalam dunia investasi maupun itu saham, forex, dan kripto, apapun itu. Saya doakan yang terbaik. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin ambil foto terlebih dahulu ya. Saya izin ambil foto terlebih dahulu. Saya stop share terlebih dahulu ya. Oke. Sebentar saya start video. Mungkin teman-teman yang mau start video ya bisa di start. Jadi saya mungkin akan upload di Instagram. Yang mungkin mau di start bisa ya. Saya akan ambil screenshot. Ya, saya